Yang Oh kaya dong 3 tahun dolar. Jadi gue itu alhamdulillah ya dibayar dolar bro, dibayar dolar. Iya. Per hari 2 match gitu ya, Bro? Ya 2 match Atau tuh 2 match dikali 2? 2 match pokoknya dolar aja dibayar. Berarti 1 hari itu kan? Ini karena hostnya songong sih, jadi gue songong nih ya. Gue ngomong, Loh, gue pertama kali loh ngomong depan muka umum nih. Mungkin kalau dulu gue punya mobil Eropa, sekarang gue nggak punya mobil Eropa ibaratnya. Kalau gue punya rumah, gue sekarang nggak punya rumah. Kalau gue dulu punya sepatu Nike yang paling mahal, Air Jordan paling mahal, gue bisa beli. Sekarang gue nggak bisa beli. Tapi gue punya sepatu sport juga yang bisa gue pakai. Kan sama. Oke. Jadi bagaimana cara gue menyikapi hidup aja, bro. Kalau dulu kayaknya gue harus kiri kanan, ya kan. Terus kalau gue ke diskotik misalnya gitu, gue harus taruh ada 5, 6, 7 botol lah. Gue bayar, gesek. Sekarang lebih baik gue sumbangin uang itu untuk orang yang lebih penting. Pertanyakan dengan para penonton kita, ada apa lo dengan Darius? Lo adalah orang yang pernah menurut gua paling dekat dengan Justin. Akhirnya kalian berdua adalah orang yang jadi paling jauh satu dengan yang lain. Justin itu gue pun mendapatkan kritisi waktu itu dari teman-teman gue sendiri kan, termasuk Tio, karena dia mungkin terganggu dengan cara bawain waktu di gue heboh di tahun 2013 ya kan. Cuman salahnya gue masalah lu sama Rendra yang gue kritisi di sosmed. Hai Jebreters, dimanapun lo berada, senang sekali ketemu di Jebret Talk sambil sahur ya, karena ini episode khusus karena kita sedang di bulan Ramadan dan tentunya Jebret Media TV juga ada program sahurnya kan. Udah ketemu dengan teman-teman gue yang lain. Sekarang dengan presenter sepak bola yang gue pengen tanya, sepertinya ini tahun pertama dia di bulan Ramadan sebagai orang yang akan berpuasa. Apa tahun lalu ya? Makanya ntar akan gue tanya. Dan juga sebagai seorang presenter olahraga yang meningkatkan harkat dan martabatnya sportcaster karena dia memecahkan rekor dalam bursa transfer seorang sportcaster dengan bayaran yang dolar. Siapa lagi kalau bukan senior seangkatan Rendra ya. Ada Tio T10 Nugroho, no Tio no party. Halo bro. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, gimana bro di bulan Ramadan ini, sahur dan juga puasanya gimana? Ya, alhamdulillah lancar ya. Ini merupakan tahun pertama secara resmi. Ya, kalau tahun lalu memang gue mendapatkan ya buat gue hidayah ya, buat gue hidayah itu bulan Juni 2019. Kala itu di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Jadi gue cuman puasa setengah tahun lalu, cuman puasa setengah dari harusnya full ya, cuma setengah. Nah, insya Allah tahun ini full. Karena buat gue, hidup gue setelah tahun 2019 itu lebih indah, lebih tenang. Oh, alhamdulillah. Puji Tuhan. Kalau tahun lalu kebalik gue. Gue puasanya full karena gue ikutan puasa, tapi program sahur gue cuma setengah. Habis setengahnya di close. Tapi kan lu di TV yang pernah membuang lu dong. Itu cerita yang berbeda lagi. Oh iya. Itu karena ada yang nekat untuk tetap coba gue dan ternyata cocok ya kan. Tapi ternyata memang semesta kayak Liverpool nggak bisa juara. Di situ pun gue nggak bisa menyelesaikan jadwal episodenya. Ya tapi kan? tahun ini nggak juara ya? Emang nggak juara Liverpool? Gue sih udah siap lah. Daripada gue bilang juara tapi dibilang cara juaranya begini, mendingan gue usah juara. Ya? Kayak gini nih, ini spesialis runner up. Dia kalau misalnya nggak balik lagi ke dulu apa ya, dia Dora kali ya? Dulu waktu juara? Dia Dora. Iya kan? Ya. Kalau dia masih yang beda-beda, gue rasa luck-nya nggak di situ, bro. Siap. Itu tadi udah lo tahu juga tadi bagaimana dia dapat hidayah. Gue denger lo lagi on the way pulang siaran subuh ya? Ya, kenapa? Oh iya, waktu itu. On the way pulang siaran subuh, lo denger azan dan lo ngerasa tenang dan lain-lain ya? Ya. Jadi gini loh, sebetulnya kepercayaan orang itu memang nggak bisa kita paksain ya, bro. Jadi gue hidup dari keluarga yang sangat beragama. Tapi memang di keluarga gue tuh 5 agama ada. Jadi
semua tergantung kembali pada kita sama yang kuasa ya. Gue nggak bilang agama A jelek, B jelek, C jelek. Cuman gue nggak tahu kenapa gue mendapatkan sesuatu hal di umur gue yang sudah 40 lebih, gue merinding mendengar azan. Padahal kan gue belum nggak pertama kali mendengarkan azan. Gitu. Kali itu gue mendengarkan azan, gue merinding pulang siaran Liga EFL, Championship di TVRI. Tiba-tiba itu berlanjut hingga sore harinya, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nangis gue. Dan alhamdulillahnya lagi, setelah itu gue mendapatkan kesempatan bertemu dengan Abah Ma'ruf Amin. Dan kebetulan gayung bersambut, beliau ngajak ngobrol, cuma nanya beberapa patah kata, kemudian beliau langsung mengizinkan untuk rumahnya, dan langsung dimualafkan oleh beliau. Ya, setelah itu hidup gue berubah. Jadi, gue bukan orang yang suci, bukan orang yang taat beragama juga. Di masa sebelum tahun 2019, buat gue masa kelam. Meskipun mungkin karir gue lagi di atas-atasnya ya, tapi secara manusia, gue banyak kesalahan. Mungkin di kesempatan ini nih yang nontonnya 1 juta followers ya ini ya. Ya, Jebret. Ya, gue minta maaf kalau gue pernah salah sama orang-orang yang nonton. Gue minta maaf. Karena gue jujur, gue minta maaf, mungkin gue khilaf, tapi gue rasa semoga hidup kita setelah tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Dan gue memaafkan kalau ada yang salah sama gue. Amin, 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 Tio. Mudah-mudahan ini juga bisa dilihat dan didengar oleh semua ya. Kalaupun masih ada yang nyangkut-nyangkut, emang permintaan maaf tadi mudah-mudahan disambut dengan pertemuan selanjutnya melalui online, atau nanti udah nggak ada corona, bisa ketemu langsung dan bersilaturahmi lagi ya. Nah, itu tadi dalam obrolan kita yang begitu sejuk ya di subuh di dini hari ini. Kita balik lagi ke gaya obrolannya Valentino Jebret Simanjuntak. Mungkin lu saat itu, bro, disitulah lu mungkin memang pulang subuh tapi bener-bener dalam keadaan sadar ya? Nggak mabok. Mungkin sebelum-sebelumnya, sebelum 2019, mungkin lu pulang subuhnya sama, tapi keadaan lu nggak aware dengan kiri kanan, bro. Mungkin ya, atau mungkin gue selalu percaya bahwa hidup itu berkembang atau kita semakin matang ya. Jadi mungkin gue melihat hal yang sama. Gue lihat gelas ini aja di gelas ini. Ya. 10 tahun lalu sama hari ini berbeda. Ini 10 tahun lalu gue isi vodka. Sekarang gue isi kopi. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Dan juga gue mungkin lebih merasa lebih takut dengan dosa. Ya. Dan mudah-mudahan itu memang bisa juga kepada kita semua ya, yang juga mungkin mengalami proses yang dulu pernah dialami juga oleh Tio tentunya. Nah, lo di live Instagram dan juga live Instagram bareng gue sama tadi juga selalu mengatakan setelah 2019. Sebelum 2019 tuh emang kenapa, bro? Bukan lo cemerlang dengan segala karir dan penghasilan lo dan nama lo, atau ada sesuatu yang membuat lo apa gitu? Titik balik, mungkin dulu gue melihat titik balik hidup gue itu ketika gue menjadi seorang presenter ya. Jadi sebelum tahun 99 dan setelah tahun 99. Jadi setelah terjadi hidup gue yang tentunya up and down, banyak masalah terjadi, namanya manusia kadang di atas kadang di bawah. 2019 itu buat gue sebuah kayak restart. Restart dalam hidup gue. Gue dibikin jatuh, gue dibikin gak punya duit, gue dibikin capek, gue dibikin stres, gue dibikin seperti apa ya, lo gue jatuhin nih sama Allah gitu. Lo bangun lagi tapi lo harus dari nol lagi. Seperti itu rasanya. Sekarang gue secara materi atau secara karir mungkin tidak seperti dulu. But I'm happy. Itu yang jauh lebih mahal. Ya, gue tenang. Gue siap anytime gue dipanggil sama Allah, gue siap. Jadi gue ada hidup gue cari surga sekarang, bro. Ini gue bukan hanya ngomong biasa ya. Ini dalam bulan suci Ramadan. Maksud gue, orang tua gue sudah memaafkan gue.
dari segala macam dosa yang pernah gue lakukan. Jadi gue seperti terlahir kembali, bro, kayak bayi. Jadi ya udah, kalau gue cuma dapat 1.000, ya udah gue nikmatin. Kalau gue dulu pernah punya 1 miliar dulu, sekarang gue punya 1 miliar, tapi gue nikmatin. Alhamdulillah, gue punya pahala, gue punya jalan lebih tenang buat menuju insya Allah surga. Amin. Emang lu sejatuh apa? Mungkin kalau dulu gue punya mobil Eropa, sekarang gue nggak punya mobil Eropa ibaratnya. Kalau gue punya rumah, gue sekarang nggak punya rumah. Kalau gue dulu punya sepatu Nike yang paling mahal, Air Jordan paling mahal, gue bisa beli. Sekarang gue nggak bisa beli. Tapi gue punya sepatu sport juga yang bisa gue pakai. Kan sama. Jadi bagaimana cara gue menyikapi hidup aja, bro. Kalau dulu kayaknya gue harus kiri kanan, ya kan. Terus kalau gue ke diskotik misalnya gitu, gue harus taruh ada 5, 6, 7 botol lah. Gue bayar, gesek. Sekarang lebih baik gue sumbangin uang itu untuk orang yang lebih penting. Berarti udah nggak pernah tuh ke Senopati, kemana-mana lu nggak pernah lagi tuh? Gue masih, tapi gue nggak minum. Masih. Santai aja lah. Santai aja. Gue tetap nonton band, tetap ya. Keren. Dan itu semua jatuh lu itu berhubungan dengan profesi lu sebagai sportcaster atau di luar itu sebenarnya? Jadi gue itu 2000, gue nggak tahu kenapa waktu itu gue diberhentikan oleh Bein Sport ya. Sama aja lu sama gue. Bener. Jadi gue 3 tahun nih, 3 tahun. Kaya dong 3 tahun, $. Jadi gue itu, alhamdulillah ya, dibayar dolar, bro, dibayar dolar. Iya. Per hari 2 match gitu ya, bro? Ya, 2 match tuh. Atau 2 match 2 dikali 2? 2 match pokoknya $4.000 aja dibayar. $4.000? Berarti 1 hari itu kan? Ini karena hostnya songong sih, jadi gue songong nih ya. Gue pertama kali loh ngomong depan muka umum nih. Bener ya. Kurs waktu itu berapa? Kurs waktu itu 12.000 ya. 12.000 kali 4.000, which is sekitar 4,8, berapa tuh? 4.000 kali 1.000 aja ya. Berapa ya? Pokoknya gue setiap bulan 4 juta. Setiap bulan itu gue terima $16.000 atau $20.000. Nah, katakanlah 20.000 biar gampang hitungnya, berarti berapa itu? Tetap aja nggak tahu gue. 300 juta? Ya, sekitar segitu. Sebulan? Ya, average. Kalau ada yang 3 minggu, kan pertandingan kadang-kadang sebulan tuh ada 3 match day. Nah, ya, tinggal aja. Pokoknya gue setiap hari Sabtu, Dona hari Minggu. Dari bawain bola? Bawain bola. Terus Senin sampai Jumatnya party? Nggak boleh di TV lain, at all. Tapi ya segitu ya worth it lah orang. Tapi gue MC. Orang presenter bola yang lain 2 juta, 3 juta. Lo berarti sekali bawain sekitar 40 juta. Ya. Kalau 4.000 kan? Tapi dipotong 30%, manajer. 48 juta. 48 juta, manajer potong 30%. Kan abis itu lo nggak mau manajer. Nggak abis itu nggak. Iya. Ya. Ya, dulu ternyata itulah yang akhirnya lo merasakan lu punya semua kali ya. Ya. Dan party sering banget tuh, kan gue sering diajakin. Ya nggak sering-sering juga sih. Cuman sebenarnya gini, dulu party itu gue biasanya pergi sama teman-teman TV ya. Jadi mereka udah kerja keras buat gue. Gitu. Kadang-kadang gue ajak mereka, ya mereka gue ikut kopi aja dah, gue ikut kopi sama lu. Ya gitu loh. Jadi pokoknya sebenarnya gue awalnya untuk memberikan satu motivasi buat teman-teman, terus kadang-kadang melobi tamu, kebablasan. Yang ada gue melobi diri sendiri. Ini yang bahaya. Karena banyak teman, karena jujur ya, di dunia malam itu setan loh. Bahkan gue jadi DJ, gitu loh. Nah itu sempet tuh. Ya sempet. Dan gue dibayar mahal loh, DJ. Maksudnya sebagai pendatang baru gitu. Karena mungkin klub-klub atau diskotik kan mikirnya, oh artis nih, gitu. Kesannya kan seperti itu. Tapi ya gue main bener. Ya, tapi setelah gue pikir, kayaknya nggak nyambung sama hidup gue nih. Gitu. Akhirnya gue nggak bisa mengerem hal-hal negatif lah. Kok bisa akhirnya sampai habis tuh?
Apa tuh? Kayaknya susah habisnya tuh kalau lu sekali siaran aja sekitar 40 something. Lu bisa dapat sebulan 300-400 juta. Habisnya kemana? 3 tahun lu kumpulin kan banyak, yo. Ya, mungkin balik ke kebutuhan ya kalau gue bilang ya. Gaya hidup, kebutuhan itu berbeda. Jadi kadang-kadang kita harus merasakan jatuh dulu. Gue sangat-sangat setuju, sangat senang bersyukur pernah jatuh. Karena kita bisa dikatakan, apa ya, gue bisa melihat semuanya tuh dengan otak yang jernih. Kalau kita lagi di atas nih, nggak pernah ngerasain gimana carinya, susahnya cari uang, terus nunggu gajian, itu nggak pernah ngerasain. Ketika sebelum lu dapat 4.000 itu, sebelumnya lu dapat berapa? Nggak usah cerita di TV mana. Tapi lu dapat berapa? Satu episode. 10. Berarti perbandingannya jauh banget tuh. Jauh. Hampir 4 kali lipat. Buset. Ya. Luar biasa ya. Makanya gue meninggalkan grup itu. Kan gue di satu grup TV di Kebun Jeruk itu, kan gue siarannya 3 TV. Akhirnya setelah gue mendapatkan tawaran yang cukup sensasional itu, ya udah gue pindah. Oke, ini enak nih kalau sombongnya tapi udah religius enak. Itu dia ngomongnya slow gitu loh. Tapi maksudnya tetap sombong, berarti dia masih ada manusianya, ya kan? Padahal gue nanya. At the end akhirnya lo lihat bahwa lo melihat 1 juta tapi dengan perspektif yang berbeda, ya kan? Ya. Tapi kenapa lo akhirnya mau memulai ini lagi, kembali lagi di Sportcaster? Maksud gue apa segitu cintanya lo dengan Sportcaster? Rasa cinta lo sama Sportcaster masih sama dengan yang lo awal memulai di tahun 80 ya, Yo? 99. Gila lu sama 99. Rasa cinta itu sama ya. Cuma rasa cinta itu gue lampiaskan sekarang sama manajemen gue. Jadi gue mencoba untuk regenerasi, bro. Jadi di manajemen gue itu ada 3 orang. Fadli Sungkara, Penelia Agik, sama Conchita Caroline. Jadi gue berbagi ilmu aja. Gue sih pengen berhenti. Sudah waktunya gue berhenti. Gitu. Bahkan gue pengen lebih religius sebenarnya. Nah, karena gue nggak tahu umur gue sampai kapan. Gue sekarang udah 43. Gue rasa gue harus melakukan hal yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Karena pesan bokap gue itu udah 77. Nyokap gue ada 69. Mereka bilang, Mas, Mama Papa udah tua. Mama Papa pengen lihat kamu lebih bagus dari hidup kamu sebelumnya. Itu yang gue pegang sampai saat ini. Berarti dia nggak peduli dulu lu pernah punya duit sebanyak itu ya. Yang penting dia pengen lihat kehidupan lo yang menurut dia lebih baik dari sisi yang lain kali ya. Ya, mungkin sekarang ini ya, orang-orang tuh lihatnya, wah gila Tio masih di TV gini. Sampai gini bro, ini gue nggak bohong. Gue ke sebuah kafe, dia udah nyiapin, pasti sofa udah siap. Gitu. Siap. Minuman udah saya siapkan. Mantap. Gue udah nggak minum. Dia kaget mukanya. Gue cuma pengen menikmati musik aja. Nah, orang-orang tuh masih lihat gue bawa Tio yang dulu, yang bergelimang harta dan lain-lain. Dengan semua kepalsuannya dia. Gitu. Asik. Sekarang lo lebih baik lihat gue dengan apa adanya. Tapi emang lo bro, gue merasa sebagian meninggalkan gue, sebagian datang ke gue. Jadi come and go. Banyak teman yang meninggalkan gue ketika gue susah, tapi ada juga teman baru yang datang dan itu membuat gue lebih tenang hidupnya. Nah, lo akhirnya mengawali itu semua di tahun 99 kan? Yes. Lo lebih seneng cerita kesuksesan lo sebagai sportcaster apa kegagalan lo sebagai sportcaster? Gue lebih bilang kegagalan. Kalau kesuksesan, lo lihat Valen tuh sukses. Udah dijatohin, udah ditinggalin TV, dia bisa bangkit. Sekarang dia the best number 1 sportcaster in the world, in Indonesia. Tapi nggak segitu juga dapet ya. Tapi kan sekarang lu puas dong, nggak tergantung TV lu sekarang. Ya dong. Puas, yoi. Apa emang yang pernah lu pernah alamin kegagalan di dunia sportcaster? Kayaknya lu mulus-mulus aja kalau secara karir. Yuk. Orang lihatnya begitu. Mereka nggak lihat gue kecewa, gue menangis, dan gue desperate melihat. Jujur ya, waktu gue dicampakkan oleh sebuah TV itu, gue kaget. Kenapa gue tiba-tiba dihentikan ya dengan tidak ada kesalahan?
ada apa, dan tidak pernah mendapatkan penjelasan hingga detik ini. Dan akhirnya gua sempat 7 bulan nggak siaran, dan gue ditampung oleh Kang Andy di SCTV. Karena kasihan SCTV nampung gue. Gila nih Tio nih, nggak ada kerjaan. Gue pakai deh. Gitu. Bener bro, serius. Sampai ditawarin. Ya waktu itu kan, waktu itu kita ketemu berarti. Yang mana tuh? Iya, lo lagi siaran sama Mas Kus kan? Oh iya. Betul. Ya. Iya. Jadi SCTV itu salah satu TV yang membuat hidup gue mulai semangat lagi. Itu gue sempat malas loh jadi presenter lagi, karena gue merasa salah gue apa ya, gue siaran baik-baik aja, tiba-tiba gue dihentikan, dan akhirnya cuma 1 presenter aja di Bein Sport saat itu. Pange ya. Pange akhirnya 3 tahun. 3 tahun, lone striker. Malah sendirian. Walaupun menurun harganya mungkin kalau dikumulasi sama kali ya. Gue nggak tahu. Udah kaya juga kali dia ya sekarang ya. Ya, harusnya ya. Masih single lagi. Enak banget dah. Lo pengen single emangnya? Kagak, maksudnya dia masih single, udah punya penghasilan seperti itu. Bini gua tahu, gua dari 2010 dari belum apa-apa, kagak ada apa-apa, utang semuanya, bro, ya kan? Bro, tapi gua mau bilang ya, salam buat bini lo ya. Dia wanita hebat. Di belakang lo. Kamsyah. Ya. Lo lagi ngamuk-ngamuk di bawah. Ya, lakinya sibuk banget soalnya. Jadi itu emang udah pasti kuat dah hidupnya kalau udah ngikutin gue dari 2010 ya. Tapi kan it's about you sekarang, brother. Nah, lo masih kecewa terus di situ lo tetap kekecewaan lo di situ ya. Akhirnya Kang Andy nampung lo di SCTV. Ya, dan biasa Kang Andy kan ngomongnya dengan bau-bau almarhum, kan gue deg-degan juga ya kan. Bang Dian, kalau udah nama Bang Dian Purba, gue udah nggak bisa nolak ketika angka yang ditawarkan tidak sensasional ya, biasa gue dapat $, ini buat akhirnya receh buat gue waktu itu ya, sorry ya, waktu itu buat gue receh. Gue ambil karena apa? Gue melihat bahwa ini cobaan. Gue harus mulai dari sesuatu yang lebih kecil, atau gue harus menghargai, karena sebelumnya gue nggak menghargai uang kan akhirnya. Gue sempat di tahap yang di dompet gue harus ada 10 juta bro cash. Kalau nggak, gue nggak bisa pergi. Yes. Ngeri banget. Iya betul. Tapi ketika setelah gue jatuh, ada 100.000, gue udah tenang. Penting ada yang merah 1 nih. Jadi gue lebih tenang. Jadi kalau misalnya gue beli sesuatu, ada kembalian yang penting. Tapi kalau berarti dompet lo udah jelas gede nih, karena 10 juta yang di dompet dilipat nggak muat. Kecuali $. Dompet yang itu, dompet yang panjang. Dompet yang kayak lawyer itu ya. Yeah. Jangan ngomongin dulu lah, capek lah. Yang dulu, kalau dulu itu. Ya kan kita belum ngerasain, jadi kita sama penonton kita kan biar tahu, ntar lain kali dapet $, kita kan tahu harus ngapain ya kan. Betul, investasi yang penting. Investasi ke klub malam. Berarti itu investasi, sekarang investasi untuk masuk surga. Alhamdulillah, gila. Tio Nugroho, gue doain lah. Luar biasa nih, inspirasional banget nih. Sekarang udah beda banget emang. Cara jawabnya, cara ngomongnya udah jauh berbeda. Karena itu kita coba slow things down dulu ya. Kita akan tanya sama T10 tentang yang berikut ini. Admin? Komentarnya, Tio. Itali juara. Ya, ada yang memorable di lu, karena kan setahu gue lu fans Itali. Ini 2006, waktu gue jadi presenter di SCTV. Berarti bareng Dona ya? Dona, Darius, Rendra. Sama, oh iya itu dia, Binder ya? Iya, Binder. Terus Om Roni almarhum. Oh iya. Itu lu sebagai fans Itali sendiri, gimana tuh? Akhirnya lu bawain acara, Itali juara. Nangis gua. Itu salah satu momen ya, ketika Itali juara, ada Totti itu tahun yang sulit untuk Totti ya. Jadi tahun yang sulit, jadi Totti itu cedera, akhirnya dia bisa comeback, dia bisa ikut ke timnya Lippi dan juara. Itu gue nangis 2006.
Karena lo dari fans Itali dari jebot kan? Dari zaman dulu. Dari Paolo Rossi. Oh iya, udah usia. Gambar kedua. Aduh, 82. Wih. Identik no Totti no party sama dengan no Tio no party juga. Ya. Dulu. Ya. Ini salah satu pemain legenda, salah satu pemain yang memberikan gue inspirasi dalam hidup, dan apa ya, kadang-kadang gue juga ngikut-ngikutin dia, norak deh gue. Ya, apanya aja lo ikutin? Nama anjing gue, nama anak-anaknya dia, bro. Itu bukan ngikutin, aja lo ngenyek. tapi Totti inspirasi. Sampai gue tuh dibilang alay dulu sama teman-teman gue. Kenapa sih T10 gitu? Kan norak banget ya, alay ya. Kalau sekarang mungkin, kalau lu yang pakai mungkin nggak alay lah, udahlah ya. Lu memang udah identik dengan cara alay ya. Alay. Ya emang alay. Jadi gitu, jadi T10 itu, jadi gue pikir karena T10 itu ya Totti 10 gitu. Jadi buat kalian semua, Jebreters, Tio ini termasuk dalam satu didikan gitu. Jadi ya Tio, Darius, JP, dan kawan-kawan itu semua. Rendra juga. Rendra, itu jurusannya tuh bukan yang kayak gua. Makanya gue pun mendapatkan kritisi waktu itu dari teman-teman gue sendiri kan, termasuk Tio, karena dia mungkin terganggu dengan cara bawain waktu di gua heboh di tahun 2013 ya kan? Ya, betul. Gue salah satu orang yang mengkritisi. Karena mengganggu kesucian dari sebuah sepak bola ya. Ya kan? Itu versi egoisnya seorang sportcaster ya. Gue bilang, brengsek nih orang. Itu bilang apa ya? Gue bilang, gue nggak bilang, gue cuma bilang sebaiknya jangan merusak tatanan kata-kata dan juga seperti yang lo lakuin, gue bilang kayak gitu. Tapi gue berulang kali itu gue cukup keras gue. Gue tahu, makanya kan waktu itu gue masih gue liatin aja, ya kan. Tapi ternyata kan lo mapping. Ya gue mapping dong. Ini yang ngomongin gue di sosmed, tapi kalau ketemu ya no problem. Ini yang emang mau ketemu gue juga udah sepet ya kan. Ini yang emang kayaknya ngerti nih sebenarnya gue melakukan ini kenapa kan gitu. Dan no problem. Makanya sekarang, tadi mungkin gue lupa bilang sama Tio, kita pun sambil ngobrol-ngobrol ini ngajak untuk berdonasi karena ada di klikkitabisa.com di bio-nya Jebret Media, untuk membantu masyarakat yang terkena pandemi COVID-19. Dan gue janji kan, gue pengen untuk ngobrol dengan semua sportcaster. Dari yang semua gue mapping. Jadi gue tidak akan pilih-pilih. Dan kan udah banyak nih yang minta Tio. Nah, pas banget waktu itu Tio ajakin gue IG live. Gue bilang, pas nih bro. Kita juga sambil Jebret Talks aja. Lanjut lagi, Min. Nah, gambar berikutnya. Ini yang banyak dipertanyakan dengan para penonton kita. Ada apa lu dengan Darius? Darius ini salah satu sportcaster yang dulu waktu gue di era tahun berapa ya? 2000. Buka aja bro, buka aja. Dia pernah ke kosan lo segala macem kan? Ya maksudnya dia yang pernah lo didik kan sebenarnya Darius kan? Ya. Gue dulu deket banget sama dia. Bahkan dia sempat tidur di rumah gue sering banget ya. Cuman 2008 atau 2009 kalau nggak salah. 2009. Dia kan udah cerita di Jebret Talk. Oh, udah ya? Udah. Makanya gue sekarang kok nanyanya sama lu. Ya. Jadi dulu dia pindah ke BSD atau kemana gitu. Jadi dia jarang ketemu lagi. Pindah ke BSD. Dulu lu di daerah mana? Duren Sawit apa ya? Duren Sawit. Ya, Duren Sawit. Bener. Betul. Dekat rumah bapaknya dulu. Ya. Dia salah satu orang deket banget sama gue. Deket banget sebelum dia nikah sama Dona. Sedekat apa, bro? Dulu tuh, apa ya? Ya itu gue bilang, kayak ibaratnya main bola bareng, naik motor bareng, sampai salah satu yang comblangin dia sama Dona kan gue. Oh, serius lo? Iya. Jadi dulu waktu yang itu kok nggak diceritain ya? Piala Dunia 2006. Ya, I know. Ya, itu pokoknya itulah. Oh, lo yang malah nyomblangin? Waktu itu kan komunitasnya kita sama. Kita kan 1 bulan nggak pulang tuh dari mana?
G-Expo ya. Nah, kita kan bikin kampung football World Cup ya di sana gitu. Nah, mereka benar-benar cinta bersemi di sana. Terus 2009 emang ada apa? Gue nggak tahu tuh kenapa waktu itu kita akhirnya jadi jauh setelah pindah rumah ya, terus jadi jauh aja. Tapi gue nggak ada masalah pribadi ya. Tapi jadi nggak dekat lagi kayak dulu. Ya, dan nggak berkomunikasi kan sama Darius sampai hari ini? Sampai hari ini nggak ada. Karena gue nggak ada nomor teleponnya dia juga sekarang. Alah, bisa aja sekarang. Serius? DM Instagram juga gampang, bro. Oh, iya. Lu tinggal nanya siapa juga gampang. Kenapa, bro? Masa gue kasih mystery caller nih, masa gue suruh dia join nih, ya kan? Nggak ada apa-apa sebenarnya. Gue merasa nggak ada masalah apa-apa sih waktu itu. Ya, cuman mungkin masalah apa-apa. Lu nggak ada obrolan sama dia. Kan kalau sama gue jelas. Lu kritisi gue, tapi kan kita masih ngobrol-ngobrol. Kita kagak bisa ngobrol. Mungkin dia Lazio. Dia Laziale. Gue Romanisti. Gak. Apa yang perlu kalian selesaikan, bro? Dan kalau dia emang nonton ini, lu mau nyampein apa lah? Bro Darius, apa kabar? Ya, semoga lu sekarang lebih udah bagus ya. Hidup lo udah bagus. Cita-cita lo kesampaian semua. Sukses sama Dona, sama anak-anak semuanya. Kayak lu pernah dikecewain ya? Lu pernah dikecewain ya Darius? Enggak. Gue kalau misalnya ada yang dikecewain, gue pasti kalau gue membaca ekspresi wajah lu tadi, sepertinya ada yang belum dibereskan ini, bukan cuma yang barusan. Kayaknya banyak cerita yang dulu kayaknya yang lo akhirnya kecewa kayaknya. Nggak ada. Mungkin gini, kan gue bilang nih, gue punya kehidupan yang berbeda setelah 2019. Jadi semua hal yang terjadi sebelum 2019, kalau gue ada masalah atau gue minta maaf. Dan gue juga ada memaafkan semua orang yang mungkin berbuat salah sama gue. Oke, jadi kalau Darius nih masuknya yang lu minta maaf apa yang lu maafin orang nih? Gue gak ada masalah apa-apa sama Darius sebetulnya. Oke, berarti lu nggak masukin kategori di antara keduanya? Nggak. Enggak. Oke, berarti next kalau gue ajak kita ngobrol bareng, oke ya? Seneng banget. Yakin. Reunian di Purba University. Yakin. Soalnya Darius bilang, mana tuh? Nggak tahu udah gue nggak ada kabar lagi dari tahun 2009 gitu katanya. Boleh. Gue seneng banget. Seneng banget ya. Oke, nanti gue bikin lah kalau kayak gitu demi kita semua ya kan. Siap. Daripada netizen pada nanya-nanya, emang yang punya drama cuma anak entertainment. Gue bikin dramanya sportcaster. Benar nggak, bro? Betul. Jadi kalau orang bilang ini dia gini, ya udah kita coba aja di kolam kita do something ya kan. Nah, kan sutradaranya lu. Nah, dengan adanya Jebret ini kan baru mulai ada drama-drama di dunia presenter bola kan. Sebelumnya datar aja kan. Ya. Next. Oke. Wih, dia nih, Coach Justin. Ya, ini orang yang paling keras. Lo adalah orang yang pernah, menurut gua, paling dekat dengan Justin. Yes, betul. Tapi at the end, yang gue denger dari keadaan semua, termasuk dari Justin, akhirnya kalian berdua adalah orang yang jadi paling jauh satu dengan yang lain. Walaupun secara profesional kalian digabungin lagi kan di TV, di TVRI kan. Yeah. So, what's happened? What's going on? Aya naon, AA? Justin itu orang yang mungkin kalau buat gua dia lebih cocok untuk lebih sebagai partner kerja dibanding sebagai sahabat ya. Jadi emang dia nggak bisa ya bersahabat. Jadi gue bilang nggak ada masalah personal sama dia, hanya mungkin kalau gue melihat dia lebih bagus untuk menjadi, kan kita kadang-kadang kalau hidup ya kita ada yang hanya kerja saja, teman atau sahabat. Nah kalau dia untuk kerja aja. Kenapa tuh, bro? Gue dulu pernah kerja sama dia, mulai bangun sebuah badan futsal nasional ya. Sampai akhirnya dia masuk ke TV, dia menjadi komentator, dia punya ciri yang berbeda, sampai sekarang dia survive.
Cuman untuk mungkin kayak apa ya, kayak tadi gue bilang, gue cocok sama dia untuk bekerja di satu frame, asik. Gue nanya apa, disikat apa sama dia tuh, dia perspektifnya beda. Tapi kalau untuk berteman mungkin kita nggak cocok gitu. Makanya gue di TVRI apa dia dominan kali ya? Ya dia songong ya. Bukan songong sih. Dia tahu nggak, karena dia lebih tua dari gue aja mungkin ya. Tapi by the way, yang kita dengar, by the way dia pinter. Dia pinter. Pinter apa? Manfaatin situasi. No, pinter. Orangnya pinter. Pinter biar dia bisa survive. Tapi yang gue dengar, bukan justru karena kalian dulu pernah kerja bareng itu mulai jadi renggang. Kalian berteman, bekerja bareng, terus akhirnya ada problem, jadi mental gitu. Akhirnya dari kerjanya itu sebenarnya, bukan dari pertemanannya awalnya. Akumulatif kali ya. Kumulatif. Tapi per hari ini gimana? Baik-baik aja. Maksudnya sebagai, kalau ketemu di TVRI ya? Maksudnya kalau kerja ya? Kerja baik-baik aja? Iya, baik-baik aja. Tapi kalau sebagai teman udah nggak lagi. Teman biasa. Jadi kalau... Teman biasa. Kan kayak misalnya gini nih. Gue punya sahabat sekarang, Akmal. Oke. Itu beda. Lu teman gue. Akmal Hari. Kalau lu teman gue. Jadi gue nggak mungkin cerita A, B, C, D ke lu semua kan, bro. Betul. Nah, kalau sama dia gue kayaknya udah semuanya. Nah, kayak gitulah. Jadi beda gitu. Kalau sama Justin juga kayak lo, kayak ngobrol-ngobrol di seadanya aja untuk pekerjaan. Jadi kalau gue nih cocoknya cuma sebagai apa nih buat lu, Yo? Lu teman gue dong. Kan gue nanya. Nah, gue mapping juga nih. Gue mapping nih. Nah, kalau akhirnya kayak tadi sama Darius, level renggangnya tuh beda ya, lo sama Darius sama Justin? Kalau Darius tuh kayak biasa setiap hari berdua, tiba-tiba yang satu pergi gitu. Oh, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Asik, sayang-sayang. Jadi bukan karena ada pekerjaan juga gitu. Tadi kalau nggak salah itu Justin kerjaan udah complicated lah waktu itu ya. Tapi gue sampai detik gue udah setahun ya sama dia kerja di TVRI itu nggak ada masalah apa-apa. Maksudnya gue ketemu ya biasa aja. Iya, kan secara lu tahu dia tahu lu dulu kan, ya pasti beda karena akhirnya kalian sudah memutuskan sekarang cocoknya profesional doang kan. Gitu. Tapi misalnya ini kan kita menyebutnya sekarang tuh domba-dombanya Justin, bro. Apa tuh? Itu anti-fans kardus, fans die hard-nya Justin tuh udah ada sekarang. Justru karena fansnya kardusnya dia itu dia hebat sekarang. Dia bisa hidup. Makanya. Nah, dia dan semuanya juga kemarin pada ikut bertanya lah. Emang kenapa sih gitu. Nah, if is there anything that you wanna say as well tentang Justin ini kalau bisa lo sampaikan? Jadi gini, Coach Justin dan juga fansnya. Jadi gue sama Coach Justin memang dulu pernah deket. Cuma memang mungkin seperti gue bilang, kalau gue lebih cocok dia sebagai partner gue. Dia seorang yang smart, jadi gue sebagai presenter enak tuh. Kalau lawan bicara kita pinter kan enak tuh. Mau bawa kemana enak. Tapi kalau buat dekat, kayaknya tuh dia terlalu dominan. Kadang-kadang bikin kesel. Iya, gitu. Tapi gue rasa gue gak ada masalah apa-apa. Personal ya. Tapi lo, kalau dia salah sama lo udah maafin, bro? Udah dong. Gue minta maaf juga ya untuk Darius sama Justin. Tadi kalau kata Valen ada masalah, gue minta maaf. Kalau ada kata-kata gue, tutur kata, gue minta maaf. Dari hati yang paling dalam, insya Allah gue bisa maafin kalian juga. Gue happy banget loh. Nih akhirnya acara ini setelah sekian banyak tamu, bener-bener jadi acara yang berguna tuh kayaknya yang episode ini, bro. Sisanya gibah doang. Oh ya? Gibahnya bola kita. Oh, kita nih membuat sesuatu yang baru, bro. Tapi ternyata ada juga momen seperti ini. Gue punya request. Tapi boleh lo bikin boleh. Ngobrol.
Lah, makanya gue punya request, kalau gue akhirnya nanti ada Darius, ada Justin, kan mereka pun juga nggak akur. Ada Tio, ada gue, boleh nggak bro? Gue boleh, kalau gue boleh. Kalau gue nggak masalah. Boleh ya? Nanti gue akan tanya ke dia juga, tanya ke yang satu juga. Ya. Semuanya oke, gue moderatornya langsung. Ya kan? Ya nggak? Iya dong, itu baru keren acaranya. Dedi punya acara, kolamnya Rans punya acara, Natsua punya acara. Kita bikin bola juga punya drama, bro, ya kan? Kita punya kolam sendiri. Kolam sendiri, yang hanya bisa dinikmati oleh Bein Sport, Koliber Dolar. Kan situ mau dipakai sama Bein? Udah rupiah, toh. Kasih tau gue berapa duitnya. Kagak nyampe lo lah. Sekarang mah, gue tuh udah dari dulu melihat 1.000 itu dengan 1.000 seperti yang lu sekarang, yo. Jadi, gue bersyukur aja, cuman gue naikin harganya dibanding zaman gue dulu. Oke. Ya, 30 juta per episode lah. Kagak lagi, yo. Boro-boro, kagak 2 digit juga, tapi udah lah, gue syukuri aja lah. Lu ada hubungan apa sih, bro, sama pengamat sepak bola akun IG itu? Kayaknya lu akrab banget. Teman gua. Jadi, apa ya, gue kerjasama untuk bikin best team setiap pekan di Liga 1. Iya, gue lihat tuh. Jadi, adminnya minta, ya udah, gue bikin. Jadi, biar gue juga... Admin yang ngontek. Jadi, gue ingin berpartisipasi juga. Bukan hanya Valen sama Rendra aja yang tiap hari tampil di TV, ya kan? Jadi, gue harus ada juga di Liga 1, cuma di lingkup yang lebih kecil. Jadi ternyata hanya sekedar ini juga kolega aja. Ya, bisnis aja, bisnis. Oh, bisnis. Punya siapa sih tuh, bro? Gak tahu gue. Gue penasaran, gue. Gue juga gak tahu, bro. Oh, lo nggak tahu juga, tapi maksudnya berarti emang apa ya? Soalnya cukup berpengaruh sekarang dia di bola lokal kan. Oh ya? Ya gue lihat sih, cuman beda gaya sama Garuda kan. Lebih pengaruh mana sama Jebret Media? Ya kita mah belum, bro. Ya ampun, kita mah main tipis-tipis aja, yang penting konsisten. Cuma kalau kalian lengah ya hati-hati, ya kan? Itu kalau sama Garuda, lu kenapa? Gak ada apa-apa. Ini benar-benar ya. Bro. Lama-lama jadi Valentino Rose. Kayak Fanny Rose. Jadi. Mulut Valen. Kan ada mata Natsua. Oh iya, mulut Valen. Ya, bener, bagus juga tuh ya. Bener juga. Ger, bagus tuh Ger. Mulut Valen. Gila lu. Bro. Yes. Pengamat sepak bola. Ini sorry ya. Gak ada hubungannya. Tapi menurut gua kan orang yang suka mapping. Pengamat sepak bola, Tio. Garuda Revolution, Jebret. Kira-kira gitulah kalau mapping cara mereka memberitakan bolanya dan cara mereka memberikan captionnya. Oke dong. Ya kan? Itu akhirnya akur apa enggak sih? Atau akhirnya juga saling mengkritisi seperti lu mengkritisi gua kalau dalam membawakan sebagai komentator bola? Sebenarnya itu hanya sebuah acting untuk bisa meraih perhatian. Acting lu jelek. Makanya gue dipakai lagi main sinetron. Kalau acting gue bagus, gue dipakai, gila. Tapi bener loh. Itu bagus. Itu jadi satu cara untuk bisa meraih hati masyarakat. Yang mana? Ya, pengamat sepak bola sama Garuda Revolution. Gitu ya. Iya. Caranya beda tapi yang dibahas kolamnya sama ya. Sandiwara dikit lah. Sandiwara dikit. Ya beneran juga nggak apa-apa, bro. Biar orang yang menilai aja lah ya. Biar orang yang menilai. Oke, berarti seorang Tio Nugroho dari memulai karir banyak juga ceritanya sampai di puncak, ternyata ada ujian, jatuh, dan sekarang memulai lagi dengan lebih religius, dengan pandangan yang memang jauh lebih berbeda. Tapi kalau bisa gua simpulkan bahwa lo berarti not a quitter ya. Lo berarti memang juga seorang petarung yang ketika gue juga dengar masa-masa waktu di tengah duit lo yang banyak itu, tapi juga ada kisah lo ya yang memang sangat keras juga dari teman, termasuk
ya keluarga dekat ya dan lain-lain. Dan sekarang lo memulai lagi dengan something new, fresh, dan bahkan lo bilang cara pandang yang baru. Kok lo bisa sekuat itu, bro? Itulah yang, aduh, gue jadi merinding nih, lo tanya begitu. Sumpah. Iya dong. Gue merinding. Jadi, gue mungkin merasa bahwa gue tuh terlalu sombong. Oke. Gue dulu kalau ngobrol sama orang mungkin terlalu tidak melihat matanya. Sedangkan orang itu padahal dia membutuhkan gue. Oh. Gue merasa setelah gue jatuh, ketika gue jatuh itu bukan hanya jatuh di sini, bukan hanya masalah materi ya, masalah mental. Itu gue melihat, gila ya gue diremehkan sama orang, ini rasanya diremehkan. Ternyata gue dulu sering begini ya. Iya. Sampai teman-teman yang dulu katanya teman gue meninggalkan gue tuh banyak banget. Itu buat gue sedih loh. Katanya kok katanya sih lu katanya teman baik gue, kenapa nggak nanya ke gue gitu. Gue merasa ditinggalkan tuh banyak. Ditinggalkan orang, ditinggalkan klien, ditinggalkan sahabat mungkin. Tapi akhirnya gue rasa, oh berarti ada yang salah dari hidup gue. Gue harus membenarkan hidup gue dulu, baru gue bisa membenarkan hidup orang lain, atau gue bisa membenarkan, atau bisa memiliki cita-cita baru. Kalau hidup gue belum benar, gue nggak bisa membahagiakan orang lain. Sekarang hidup lu berarti udah benar. Udah siap membahagiakan orang lain. Alhamdulillah. Kenapa sampai merinding, bro? Pertanyaannya, pantas lu dibayar mahal, bro ya? Pertanyaannya bagus. Nggak semahal lu tetep. tapi itu bagus loh, pertanyaan itu bagus. Karena kadang-kadang kita dapat hidayah atau dapat pelajaran dari kehidupan kita dari Allah itu beda-beda. Ya. Beda-beda. Dulu. Gue tadi lupa satu, bro. Yes. Apa kaget gue? Apaan? Iya. Rendra sempat risih juga waktu lu komentarin yang La Liga jadi bahasa Indonesia. Ya. Itu udah lama. Tapi gue udah pernah bilang sama dia. Ya, tapi artinya memang lu konsisten untuk kalau lu memang tidak sesuai dengan yang memang lu pikir bener, lu emang begitu kan? Ke gua juga, ke Rendra juga, gitu kan? Tapi no hard feeling ya. Tapi itu, iya, makanya. Tapi itu yang buat gue pelajaran buat gue. Kadang-kadang apa yang kita lakukan dengan jujur, itu kadang-kadang tidak mendapatkan tempat di hati orang. Tapi gue merasa sekarang gue tabrak. Gue sekarang gue udah nggak mikir duniawi gitu. Selama gue benar, gue jalanin aja udah. Gitu. Ya, tapi artinya yang lo alami, yang lo kritisi gue sama Rendra, itu berbeda dengan yang antara Justin dan Darius kan? Itu beda kan? Beda mapping kan? Kok balik lagi? Beda mapping kan? Beda mapping, oke. Ya, gue cuma mau make sure aja. Cuman salahnya waktu itu gue nggak ngomong sama kayaknya Rendra sempat marah deh. Kalau gue sih no hard feeling. Enggak, waktu itu gue udah nggak apa-apa, nggak masalah, lo aja gede-gedein. Enggak. Rendra sempet marah tau. Nggak, cuman salahnya gue, masalah lu sama Rendra yang gue kritisi di sosmed, itu harusnya gue ngomong langsung ke muka kalian, woi, gitu kan beres, ya nggak? Gitu. Keren. So, untuk tapi emang gini loh. Oh iya. Tapi gini, gue harus akuin. Gue harus akuin banyak hal-hal yang gue lakukan salah di masa lalu itu membuat gue sekarang menjadi dekat sama orang itu. Oh, malah gitu. Ya. Dan malah menjauhkan yang dulunya dekat sama lu. Kebalik dong. Berarti kalau ada yang jauh sama gue ya berarti nggak jodoh. Nggak jodoh, iya. Ya, that's life ya. Dia jodohnya sama yang lu dulu deket juga yang lain ya. Ya, udah. Sometimes begitu ya. Sampai segitu. But that's life, right? Yes, betul. Yes. Oke, Tio. Untuk semua teman-teman kita yang as a sportcaster punya mimpi secara karir, dia pengen yang lo pernah dapetin dulu. Apa yang bisa lo sampaikan ke mereka? When they reach the top, dan lo ada di top dulu ya. Apa yang lo bisa sampaikan ke mereka yang lagi berjuang untuk punya ambisi gede banget gitu. Untuk yang pernah lo dapat dulu gitu.
Jadi gini nih, gue support ya semua teman-teman, pekerjaan apapun, itu akan bagus kalau kita fokus dan komitmen dan pengorbanan. Fokus, komitmen, pengorbanan. Ada 3. Fokus, selalu fokus. Misalnya lu jadi presenter olahraga, lu fokus sama presenter olahraga. Jangan jadi presenter dangdut, jangan jadi presenter musik, atau itu apa. gue. Oh iya, lu ya? Maksudnya fokus. Terus, komitmen. Komitmen itu ya, lu harus suka olahraga itu. Kalau lu presenter tinju, ya lu suka tinju. Setelah olahraga bola, ya bola. Sama, terakhir adalah bagaimana kita kegilaan itu. Nomor 3, kegilaan itu gue 10 jam sehari, bro. 10 jam sehari gue browsing. Sampai detik ini. Gue bangun tidur. Apa cewek cakep? Enggak. Udah enggak ya? Browsing olahraga. Ya, Jadi, gue setiap hari itu selalu browsing sepak bola, NBA, UFC, F1, MotoGP, tinju, sampai pertandingan Olimpiade yang mungkin dipertandingkan. Itu setiap hari. Jadi 10 jam sehari gue pakai untuk mencari bahan. Itulah satu kegilaan gue. Jadi fokus, komitmen, sama kegilaan itu gue lakukan. Kalau kalian seperti itu, pasti ada jalannya. Saya banyak berdoa ya. Insya Allah ya. Kayak Valen, Bang Valen ini pernah dicampakkan. Tapi siapa menyangka dia sekarang menjadi nomor 1. Dia bisa punya bisnis A, B, C, D, E. Nah, sedangkan ada orang yang dulunya hebat, ketika saat ini nggak punya apa-apa. Karena dia tidak fokus atau tidak serius. Jadi, nggak ada kata terlambat. Jadi, zaman sekarang itu nggak ada lagi harus ganteng, harus cakep kok. Yang penting ada kemauan. Gitu. Jadi, kalau gue bilang, sekarang belajar dari Valen deh. Untuk bisa membelah lautan uang di dunia entertain ini. Gak bisa, gue itu udah terlanjur songong dan ngehe. Jangan ikutin gue, jangan ikutin gue. Kalau mau belajar yang benar, sama Tio Nugroho ya. Nah tuh, kan udah gue bilang, gue selalu bilang, lu mau baik dan benar, lu cari mentor lu, bukan gue. Tapi lu mau yang unik dan nekat, yaitu gue. Yes. Dan ketika dua-duanya itu ada, itu yang bikin jadi rame. Dan ya udah, tergantung selera masing-masing kan gitu. Makanya kalau yang bilang sama gue, lu nggak mengedukasi. Dan itu juga teman sesama kita tuh yang ngomong di sosmed. Ya gue bilang, ya gue sampai S2 di edukasi, ya karena gue kuliah masuk. Makanya lu kalau mau diedukasi, pas lagi sekolah jangan bolos. Masa lu nonton bola masih mau diedukasi, gak capek lu pala lu. Tapi dia pun akan satu waktu gue wawancara. Pokoknya gue udah berjanji semuanya Sportcaster mau gue wawancara. Karena gue gak mau merasakan yang Tio juga pernah rasakan, yang sekarang juga gue rasakan dalam tanda kutip, misalnya hasil lah. Gue pengen semua juga bisa mengalami itu, bahwa Sportcaster kita harus tingkatkan harkat dan martabatnya, ya kan? Very last question buat Tio. 5 tahun dari sekarang, goal hidup lu sekarang apa berarti? Nantinya 5 tahun ke depan. Balik lagi ke puncak kayak kemarin, atau lo beda? 5 tahun dari sekarang, yang pasti gue akan lebih bisa menghargai hidup gue ya. Dengan jalan hidup yang telah gue ambil saat ini, gue cuma ingin berkarir untuk regenerasi gue. Jadi maksudnya gini, gue masih berada di dunia industri ini sampai gue yakin bahwa regenerasi gue berjalan. Nah, kalau misalnya Allah bilang, Tio besok lu berhenti, nih anak-anak lu udah bisa jalan, gue berhenti. Dan gue ingin membuat sebuah rumah bagi orang-orang yang tidak mampu. Amin. Mudah-mudahan kesampaian, bro. Ya, jadi karena gue melihat kemarin itu gue banyak sekali sebenarnya, bro. Anak-anak yang terlantar tuh banyak banget. Nah, itu gue pengen ajarin mereka sekolah. Mungkin dengan masih ada nama gue akan ngajak teman-teman untuk berbagi lah di situ. Di situ nanti. Gue pengen. Jadi 5 tahun ke depan itu hidup gue lebih menuju ketenangan hidup. Lebih religius lah ibaratnya. Yes. Aduh, keren banget, coy. Gua nggak menyangka dari seorang Tio Nugroho yang dulunya no Tio no party, sekarang he's a different man, he's a different person. Dan yang paling penting tadi, dia sudah memaafkan dan dia minta dimaafkan, yang memang langsung ada setrum di dalam diri kalian yang nonton ini, karena ada hubungannya dengan Tio tadi.
Mari kita wujudkan semuanya baik-baik lagi, semuanya bersahabat lagi, karena mencari 10.000 musuh itu gampang, tapi satu teman itu susah sekali. Aja. Ya, gue boleh ngomong terakhir nggak? Bisa. Di kesempatan ini di sebuah media yang penonton paling banyak di Indonesia, gue minta maaf yang sedalam-dalamnya kalau gue secara pribadi atau keluarga gue secara keseluruhan ya, gue dan keluarga gue pernah berbuat salah atau mengecewakan kalian. Gue minta maaf. Di bulan suci Ramadan ini, gue pengen membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya juga untuk teman-teman yang merasa pernah bikin dosa atau pernah merasa salah, gue maafkan. Jadi kita saling memaafkan. Gue pengen 2020 ini, gue ketemu di jalan tuh semuanya berpelukan, nggak pernah ada masalah lagi. Kalau anytime mau ketemu gue, mau ngobrol, mau salaman langsung minta maaf atau saling ketemu, anytime. Amin. Semoga nanti cepat juga ya coronanya pergi supaya kita bisa pelukan, salam-salaman lagi ya bro. Dan Tio, salam buat Nyonya, juga buat keluarga. Selamat menjalankan ibadah puasa buat lo di tahun pertama ini ya. Ya. Yang resmi. Dan semoga jadi berkah dan lo jadi berkah buat banyak orang bro. Alhamdulillah. Ya kan? Amin. Baik, Jebreters, tadilah kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Tio Nugroho, salah satu sportcaster senior kita, yang dengan segala pengalamannya tadi, luar biasa, naik turun, dan sudah ngalamin yang namanya surga dunia dan kekejiannya. Jadi kita mudah-mudahan terinspirasi, apalagi ini bulan Ramadan, kalian juga selamat menjalankan ibadah puasa, dan sekarang selamat menikmati sahur. Kita ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya sambil sahur. Sampai ketemu lagi. Ketemu.